Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu, selamat beribadah, berekaristi bersama keluarga, para sahabat dan komunitas Anda. Minggu biasa ke-15 tahun C, 10 Juli 2022. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulinya. Dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan kisah tentang orang Samaria yang baik hati, kisah yang sangat familiar, kisah yang kita tahu betul, yang maknanya senantiasa kita pahami dengan baik. Kisah ini sangat populer dan kalau boleh saya katakan juga sangat provokatif. Memprovokasi hati dan hidup kita. Perumpamaan ini menggugah sekaligus menggugat perasaan hati orang sepanjang zaman. Kapanpun kisah ini dibaca, kapanpun kisah ini diperdengarkan, menjadi gugatan serius bagi sikap ketidakpedulian manusia terhadap sesama yang sungguh sangat membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih, perumpamaan ini diucapkan dalam konteks dialog Yesus dengan seorang ahli Taurat tentang 2 hal. Yang pertama, jalan kehidupan kekal,
Dan yang kedua, tentang siapa sebetulnya sesama manusia itu. Jawaban untuk pertanyaan yang pertama adalah, sebagaimana dikatakan Yesus tadi, laksanakan hukum cinta kasih. Kasihilah Allah, kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Jawaban ini menimbulkan sikap kritis dari ahli Taurat tentang siapakah sesama manusia. Untuk itulah Yesus kemudian menjelaskannya dengan kisah orang Samaria. Saudara-saudara, di balik pertanyaan ahli Taurat, siapakah sesamaku? Itu tersirat sebuah konsep mengenai sesama. Bagi ahli Taurat, sesama ini adalah mereka yang sebangsa dengan dia. Mereka yang sesama turunan Abraham, sesama bangsa pilihan. Mereka yang bukan musuh, itu adalah sesama. Hal ini menjadi jelas ketika Yesus bertanya, siapakah sesama manusia dari orang yang dirampok oleh penyamun. Dan si ahli Taurat menjawab, orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ini bukan kalimat yang kebetulan ditulis Bapak Ibu. Ketika dia menjawab, orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dia tidak menjawab orang Samaria. Padahal itu lebih singkat, lebih gampang. Tinggal bilang orang Samaria. Tapi dia menjawab orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dia tidak menjawab orang Samaria karena bagi mereka orang Samaria itu adalah musuh. Bukan lagi turunan Israel yang asli. Mereka sudah bercampur dengan agama lain, dengan bangsa lain. Maka haram hukumnya kalau harus menyebut orang Samaria yang bagi mereka bukan siapa-siapa. Itu kelas 2. Kiranya sama dengan kita juga saudara-saudara, kalau kita sedang tidak suka seseorang. Kalau kita sedang bermusuhan atau membenci seseorang, maka seringkali kita memakai istilah lain untuk menggambarkan orang itu. Katakanlah misalnya ketika kita mengatakan si tukang ember itu, atau si pelakor itu, si ratu gosip itu, si perusak rumah tangga orang, dan macam-macam embel-embel atau julukan hanya karena kita tidak suka menyebut nama orang itu. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, daya gugat dari kisah ini menjadi sungguh kuat ketika melihat latar belakang mereka yang terlibat di dalamnya. Kita bisa melihat kontras antara imam, Lewi, dan orang Samaria. Imam dan Lewi yang lewat ini bukan orang sembarangan di dalam kalangan Yahudi. Mereka bukan golongan yang biasa saja. Imam adalah jabatan religius, pemimpin agama yang statusnya itu di atas rata-rata. Sedangkan Lewi itu adalah seorang rohaniwan, juga termasuk pemimpin agama Yahudi. Kedua rohaniwan ini, baik imam maupun Lewi, yang pertama melihat orang yang dirampok itu, dia babak belur, tapi mereka tidak tergerak untuk menolong dia. Mereka cuek saja, mereka sibuk dengan urusan dan kemana mereka pergi. Barangkali saudara-saudara, mereka takut najis, mungkin juga takut kotor, atau takut terlambat memimpin ibadah atau urusan lain. Padahal itulah yang seharusnya menjadi esensi panggilan dan pelayanan mereka. Tapi mereka gagal dalam hal ini. Mereka gagal menunjukkan jati diri mereka justru ketika ada situasi di mana mereka harus menjadi model, menjadi teladan bagi
orang-orang awam biasanya. Saudara-saudaraku, umat beriman terkasih dalam Tuhan, untuk menampilkan secara lebih jelas kegagalan religius sang imam dan seorang Lewi tadi, lalu Yesus menampilkan orang Samaria, orang yang dipandang rendah, yang dianggap bukan siapa-siapa. Melihat orang yang menderita, justru orang yang tidak dipandang, yang tidak dianggap siapa-siapa tadi, yang tergerak hatinya untuk menolong. Dengan demikian, perumpamaan tentang orang Samaria, saudara-saudara, ini merupakan suatu sentilan untuk kita, menjadi cubitan atau gelitikan Yesus kepada orang-orang yang tahu ajaran iman, yang merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih rohani, lebih saleh, tapi gagal menunjukkannya dalam praktik hidup. Gagal menunjukkannya ketika situasi menuntut atau membutuhkan. Gagal memberi kesaksian hidup yang baik dan benar. Saudara-saudara, kisah ini setidaknya menggelitik perasaan iman kita masing-masing akan konsekuensi menjadi murid Yesus di dalam melaksanakan perintah kasih. Kisah ini tidak membedakan, kasih tidak membedakan latar belakang di dalam menolong. Kasih tidak membedakan orang berdasarkan status atau golongannya. Di hadapan kasih tidak ada perhitungan untung rugi. Apa untungnya bagiku? Apa untungnya bagi kelompokku? Di hadapan kasih hanya ada pemberian diri. Ada kerelaan untuk berkorban karena dia adalah sesamaku manusia. Apalagi Yesus mengidentifikasikan dirinya dalam diri mereka yang menderita. Ketika dia mengatakan, yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Panggilan hidup Kristiani kita itu adalah panggilan untuk mewujudkan komunitas kasih. Atau boleh juga kita katakan komunitas bela rasa. Bukan komunitas cuek. Bukan komunitas tidak peduli. Atau seringkali kita dengar dari para pimpinan gereja, uskup misalnya, dalam surat gembala ketika mengatakan bahwa iman yang sejati tidak bisa tidak menggerakkan seseorang untuk bersaudara dengan semua orang. Pada akhirnya persaudaraan yang semakin sejati memampukan seseorang berbela rasa dengan sesama. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kalau iman tidak memampukan kita bersaudara, berbela rasa, maka kita tidak pantas disebut sebagai komunitas orang beriman. Tidak pantas disebut komunitas Kristiani. Tidak layak disebut komunitas Katolik. Mungkin lebih pantas disebut sebagai komplotan, bukan komunitas. Komunitas itu selalu ditandai oleh persaudaraan, bela rasa, solider satu sama yang lain sebagai implementasi, sebagai perwujudan dari iman. Maka saudari-saudara, manakala Anda menyebut diri Kristiani, pengikut Kristus, Anda tidak bisa cuek. Anda tidak bisa tidak peduli. Anda tidak bisa kemudian cuek saja dengan orang yang sungguh membutuhkan. Sebab di balik kata komunitas Kristiani ada nilai bela rasa, ada nilai solider, ada nilai kasih yang harus menjiwai setiap tindakan, setiap sikap kita sebagai pengikut Kristus. Semoga semangat orang Samaria ini, saudari-saudara, menular juga kepada kita
orang-orang Samaria, orang-orang beriman, orang-orang yang sudah mengaku diri sebagai orang percaya, orang Katolik, orang Kristiani, orang Kristen atau apapun itu. Pertanyaannya saudara-saudara bahwa sungguhkah saya sudah menghidupi iman itu dalam perbuatan kasih yang nyata? Sungguhkah karena menjadi pengikut Kristus saya sudah melihat setiap orang sebagai sesama, lebih-lebih mereka yang sungguh membutuhkan pertolongan, yang sungguh membutuhkan belas kasihan kita. Jangan sampai kita mengambil atau menghidupi karakter si Imam dan Lewi tadi yang lewat begitu saja tanpa menoleh apalagi menolong. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, jalan ke surga itu memang menuntut iman, tetapi iman pun menuntut perwujudannya di dalam tindakan kasih. Sebab seperti Rasul Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Saudara-saudara, penegasan Yesus dalam bagian akhir Injil hari ini menjadi sebuah kalimat perutusan untuk kita masing-masing. Untuk saya, juga untuk Anda yang mendengar dan membaca kisah Injil hari ini, yang merayakan Ekaristi hari ini. Pergilah dan perbuatlah demikian. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau menghadirkan kisah orang Samaria yang baik hati ini untuk kami renungkan pada hari ini. Kuatkan kami agar kami oleh karena iman kepadamu senantiasa berbela rasa, berbelas kasih, senantiasa peduli kepada orang-orang yang sungguh membutuhkan, terutama saudara-saudari yang berkekurangan, mereka yang tertimpa bencana, mereka yang kurang beruntung dalam hidup ini. Bimbing berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar setiap sikap tindakan kami senantiasa merupakan ungkapan iman dan kasih kami kepada sesama. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.